Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam pembahasan dalam mata kuliah Mekanika Kekuatan Material ya. Dan kali ini saya akan membahas topik mengenai konsep of stress atau konsep dari tegangan ya. Jadi tegangan yang terjadi ya pada suatu bidang miring, objek miring ya. Yang diakibatkan karena adanya pembebanan aksial ya, tegangan pada permukaan miring pada pembebanan aksial. Oke. Berikutnya kita mulai saja ya. Jadi di sini kita mulai dulu dari sesi sebelumnya, pada video sebelumnya ya, di mana ketika suatu gaya terjadi pada permukaan yang lurus, seperti ini. Jadi kita punya satu buah objek ya berbentuk balok. Ini kita beri dua buah tegangan, yaitu besarnya P dan reaksen ya. Maka gaya yang tegak lurus ini adalah suatu gaya yang berupa gaya aksial ya. Pembebanan aksial ini akan mengakibatkan gaya normal. Jadi pembebanan aksial itu akan menyebabkan memberikan gaya normal ya. Sementara gaya yang melintang padanya itu yang biasa terjadi pada sebuah baut ya, baut atau pin atau rivet dan sebagainya, yang ditunjukkan pada gambar di sini. Ini ya. Ini sudah kita bahas pada topik sebelumnya. Oke ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa suatu tegangan normal yaitu tidak hanya terjadi pada arah yang tegak lurus saja ya, tapi dia juga akan mengakibatkan tegangan pada arah yang melintang pada objek tersebut ya. Jadi misalnya kalau pada gambar ini kita bisa lihat bahwa di sini suatu tegangan pembebanan aksial, suatu pembebanan yang mengakibatkan gaya aksial ya, gaya normal, agak membingungkan juga ya, yang arahnya berlawanan ini kalau kita ambil pas di tengahnya, maka gaya tersebut boleh kita pindahkan ke bagian yang di sebelah sini. Jadi ini gaya P, di sini kita tukar ke sini. Oke ya. Dan ini juga sama dengan gaya P, ini adalah gaya yang nantinya berbentuk distribusi seperti ini ya. Ini kalau ini P aksen ini, maka akan sama dengan gaya normal yang terdistribusi ya. Jadi sampai mana tadi, kita kalau memberi suatu gaya normal pembebanan aksial pada suatu struktur atau suatu objek, maka akan terjadi tegangan normal ya, tegangan normal yang akan berarah tegak lurus dari permukaannya. Tapi kita juga tahu bahwa tegangan normal ini atau pembebanan aksial ini tidak hanya akan menyebabkan pembebanan beban gaya aksial saja, gaya normal saja, tapi dia juga akan memberikan suatu gaya geser yang arahnya itu adalah paralel dan terletak pada permukaan ini ya, permukaan benda ini. Sama juga dengan gaya yang terjadi pada skrup dan sebagainya. Walaupun dia diberi gaya tegangan transvers atau melintang, tapi dia juga di sini juga akan terjadi beberapa gaya normal yang terjadi pada baut ini. Oke ya. Nah, jadi kita sudah punya konsep mengenai gaya yang bekerja tegak lurus ya. Bagaimana kalau gaya tersebut bekerjanya tidak lurus alias miring ya? Ini ditunjukkan pada gambar ini ya. Jadi suatu objek ini juga dia akan mengalami gaya aksial ya,
gaya aksial besar P dan P aksen, tapi bidang ini adalah bidang yang miring. Nantinya yang kita akan perhitungkan adalah bidang yang miring ini ya. Dia jadi kemiringannya itu adalah sebesar theta dari ini ya, dari sudut dari garis lurus ini, dari apa? Theta dari garis lurus ini. Besarnya sebesar theta ya, miring. Maka P ini juga boleh kita pindahkan ke sini ya, ke arah sini, ke potongannya di sini ya. Namun harus ada beberapa kompensasi yang harus kita lakukan ya, karena ini adalah bidang miring, maka P ini harus kita gantikan dengan suatu gaya F ya. Gaya F ini adalah gaya aksial yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan A theta. Ya, jadi kalau masih seperti ini, dia permukaannya lurus seperti ini, kita namakan dengan A0 ya. Tapi ketika dia ada kemiringan seperti ini, maka ini kita beri notasi A theta ya, besarnya P, jadi P-nya di sini, maka dia akan terjadi suatu gaya F ya, gaya yang tegak lurus atau gaya aksial ya, gaya aksial F, dan suatu gaya geser sebesar V ya. Nah, bagaimana kalau ini kita buat bentuk terdistribusi atau kita ganti F ini dengan gaya normal dan gaya geser ini, maka kira-kira bentuknya akan menjadi seperti yang ada di bagian D ya. Karena ini dipotong sebesar theta dari sudut tegak lurus, maka F ini juga akan bekerja sebesar sudut theta dari tegangan normal awalnya ya. Demikian pula dengan V, karena ini tegak lurus dengan gaya geser V ini tegak lurus dengan gaya normal, maka dia akan juga terjadi perpindahan atau pergeseran sudut sebesar theta. Nah, maka di sini kita dapat melihat bahwa besarnya F itu sama dengan P ini cosinus theta. Ya, sementara untuk V itu adalah P sinus theta. Ya, ingat kalau sudutnya di sini, berarti yang di sini nantinya akan menjadi cos, sementara yang di sini akan menjadi sinus. Oke. Maka di sini kita dapati juga dengan menggunakan persamaan tegangan normal yang konsep tegangan yang pada pertemuan sebelumnya, ya ini kita dapat tentukan bahwa besarnya theta atau tegangan normal ini adalah sebesar P dibagi dengan A. Ini kalau lurus maka dia sebesar A0. Demikian pula untuk tegangan geser, maka P per A0, bukan ya, ini V ya, ini F, ini kalau ini adalah F yang kita pakai, itu berarti kita pakai persamaan yang ini ya, V besar A0 ini sama juga ya, ini gaya gesernya. Nah, ini kalau dia sudah terjadi kita memperhitungkan gaya yang terjadi pada permukaan yang miring, maka kita gunakan dua persamaan ini ya, di mana F itu adalah P cosinus theta dan V itu adalah P sinus theta, yakni F sini P, maka kita substitusikan ke sini P per cos theta per P sinus theta. Sementara A theta itu adalah A0 ya, ini kita putar juga sebesar cosinus theta, maka berarti di sini A0 sama dengan A theta cosinus theta. Ya, berarti kalau kita mau mencari berapa A theta-nya, A theta sama dengan A0 dibagi dengan cosinus theta. Kita gunakan ini untuk kedua persamaan di sini. Oke ya. Maka kalau kita hitung lagi lebih lanjut, maka di sini kita dapat tegangan normal, ya itu adalah P per A cos kuadrat theta, dan untuk tegangan geser P per A0 sin theta cosinus theta ya. Untuk sigma M atau tegangan yang rata-rata di sini tetap saja P dibagi dengan A0
Ya, di sini untuk tegangan geser rata-ratanya ini adalah P per A0 sinus theta dan cos theta ya. Ini apa? Ini adalah pertimbangan jika gaya yang kita pakai itu adalah gaya tegangan ini akan maksimum jika dia bekerja pada sudut 45 derajat ya. Ya, bagaimana dia maksimum di sini? Ya, kita lihat dulu ya. Ini gaya ini akan maksimum ya. Gaya terbesar itu adalah bekerja pada F di sini ya. F itu akan maksimum kalau tetanya ini adalah sebesar 0 ya. Theta sama dengan 0, maka F itu adalah nilai F ini tegangan normal itu akan bernilai maksimum jika tetanya sama dengan 0 ya. Jika jika besarnya bidang dari perpotongan ini tegak lurus terhadap terhadap eh, sudut dari membernya ini, maka tetanya adalah mendekati 90 derajat ya. Kita lihat bahwa untuk theta ketika dia 0, maka dia adalah maksimal ya, tetanya 0, maka tegangan ini adalah tegangan yang maksimal. Jadi tegangan maksimal kalau dianya 0, maka kosinus 1 yaitu kita tahu bahwa kosinus 1 itu kosinus 90 ya, maaf ya. Kosinus 90 itu adalah sama dengan 1. Maka persamaan ini untuk maksimal ya kita masukkan saja P kosinus 90 dibagi A0 per kosinus 90. Maka P dikalikan 1 dibagi A0 dibagi 1. Maka kita akan dapat persamaan ini. P per A0. Oke ya. Sementara untuk tegangan geser maksimal ya, dia ketika dia mencapai 45 derajat ya, ini adalah nilai maksimal dari tegangan geser ini. Oke ya. Sementara untuk tegangan geser ya, tegangan geser itu dia akan bernilai 0 ya, 0 kalau tetanya itu sama dengan 0 dan theta sama dengan 90 derajat ya. Tapi tegangan geser ini akan maksimal jika tetanya itu sebesar adalah 45 derajat dari garis lurus ini ya. Maka di sini tegangan geser maksimal itu akan maksimum jika sudut yang kita pakai itu adalah besar 45 derajat. Maka kita pakai persamaan yang di sini ini sudutnya kita ganti semua menjadi 45 derajat ya. Jadi kita tahu sinus 45 derajat dan kosinus 45 derajat itu adalah sinus 45 derajat 0,707 ya. Kosinus 45 derajat juga 0,707. Jadi kedua perkalian ini akan menghasilkan kira-kira setengah. Jadi kalau kita hitung lagi di sini adalah P per A0 dikalikan dengan setengah. Maka kita dapatkan P per 2A0. Jadi di sini tegangan geser akan maksimal ketika sudut yang bekerja atau theta yang bekerja pada tegangan geser ini adalah besar 45 derajat, alias kalau kemiringannya itu adalah 45 derajat, maka geser yang terjadi itu akan sangat besar sekali atau bernilai maksimum. Di sini, nah berikutnya nih, ini adalah penjelasan kenapa gaya tersebut akan maksimal pada sudut-sudut tertentu ya. Jadi di sini untuk axial loading ini ketika gayanya tegak lurus ya, ini gaya geser tidak ada sama sekali ya, atau minimum. Gaya gesernya minimum. Tementara di sini untuk theta sama dengan 0, gaya tegangan normalnya itu adalah maksimal ya. Jadi P per A0
Di sini tegangan maksimum 45 derajat. Tegangan maksimum itu adalah setengahnya, ya, setengahnya, sementara tegangan gesernya juga setengahnya untuk 45 derajat. Untuk minus 45 ini tegangan geser maksimumnya sama dengan tegangan geser maksimum pada sudut 45 derajat. Sementara untuk tegangan normal maksimumnya juga akan sama dengan 45 derajat. Ya, jadi atau setengah dari tegangan maksimumnya. Oke ya. Jadi saya ulangi, untuk tegangan geser yang maksimum, tegangan normal yang maksimum, ini tegangan gesernya tidak ada, atau bukan ya, untuk theta sama dengan 0, artinya ini tegak lurus benar-benar, ini tegangan gesernya tidak ada. Sementara untuk yang miring, ya, di mana tegangan geser, tegangan geser maksimum itu adalah P/2. Nah, ini maka tegangan normalnya juga akan P/2. Demikian pula untuk yang minus 45 derajat. Ya, jadi cuma begitu saja sih, cukup mudah ya. Berikutnya ini adalah tegangan pada pembebanan yang umum, ya, kondisi pembebanan yang umum, ya, artinya atau komponen-komponen dari tegangan pada suatu benda rigid, ya. Jadi di sini kita ada sebuah benda rigid, ya. Benda rigid itu adalah benda yang tidak akan berdeformasi, ya, tidak akan berubah bentuknya untuk waktu yang tidak terbatas. Jadi sampai kapanpun bendanya ini tidak akan mengalami perubahan geometri atau tetap, ya. Nah, di sini kalau saya zoom, ya, ini suatu benda rigid. Benda rigid ini mengalami tegangan normal, ya, sebesar P2, P3, P4 dan P1, ya. Nah, kalau kita tahu bahwa ketika pada kondisi tegangan normal, ketika terjadi tegangan normal itu akan juga terjadi tegangan geser kalau tegangan sudut dari tegangan normal itu tidak sama dengan 0. Ya. Nah, jadi kalau ada banyak gaya yang seperti ini, beberapa gaya terjadi pada sebuah benda, sebuah objek, maka gaya yang terjadi pada titik Q, ya, pada titik Q yang kita ambil sembarang, ya, yang kita ambil sembarang dari yang kita ambil sembarang pada dalaman sebuah benda tersebut, ya, sebuah benda itu, maka bentuknya akan seperti ini, ya. Jadi bisa kita tegangan tersebut bisa kita uraikan menjadi dua buah tegangan, ya, yaitu tegangan normal atau yang disimbolkan dengan delta F, ya. Dia arahnya adalah sudah pasti dia akan tegak lurus terhadap permukaan luas dari benda tersebut. Sementara di situ juga ada tegangan geser yaitu sebesar delta V, ya, yaitu delta V yang arahnya bisa jadi kemana saja, ya, bisa jadi yang jelas dia tegak lurus terhadap F, ya, tapi banyak kemungkinan dia bisa terjadi, ya. Untuk mempermudah, ini tegangan geser ini kita buat pada arah ini, saya kembalikan, ya, tegangan geser ini kita uraikan lagi, ya, menjadi dua buah komponen, ya, karena dia bisa bekerja kemana aja, mungkin misalnya di sini, di situ ada, jadi kita uraikan dia menjadi beberapa atau dua komponen, ya, yaitu komponen XZ dan XY, ya. Anda perhatikan pada komponen XZ, ya, ini XZ di sini dia bekerja pada dia bekerja mengikuti sigma Fx delta Fx ini, ya. Delta F tegangan normal yang bekerja pada atau paralel dengan arah X, ya.
Nah, di sini maka kita bisa menguraikan dua buah gaya geser ya, yaitu menjadi Vx arah Z ya. X-nya di sini mengikuti arah Fx-nya di sini. Ya, saya perbesar lagi. Ya, jadi X-nya di sini mengikuti besaran mengikuti arah tegangan normalnya ya. Sementara subskrip Z di bawahnya di sini, subskrip Z dan Y itu mengikuti arah di mana X dan Y ini bekerja ya. Jadi kalau ini VXY, jadi ini mengikuti tegangan normalnya pada arah X, tapi dia bekerja pada arah Y dan ini bekerja pada arah Z. Oke. Maka dari sini kita bisa tuliskan ini. Kita bisa tuliskan tegangan normal pada arah X sama dengan limit delta Fx ini dibagi dengan limit delta A atau luasan yang kita hitung dalam luasan Q ini. Ya, sementara untuk tegangan normal, tegangan geser yang mengikuti tegangan normal ini arah X, tapi dia pada subskrip Y ke arah Y ya, jadi itu limit dari ini X ini dibagi dengan luasan A, dan sementara tegangan geser yang mengikuti delta F X ini mengikuti arah X itu tapi pada arah Z, yaitu yang ini, itu adalah limit delta Vxz dibagi dengan delta A, di mana limit delta A itu mendekati 0. Oke. Setelah kita mendapatkan persamaan-persamaan ini, kita bisa menuliskan kembali besarnya gaya normal dan gaya-gaya geser itu menjadi gambar seperti gambar 1, 3, 2. Ya, dimana kita lihat di sini bahwa sigma xz itu mengikuti gaya normal x tapi pada arah z, dan sigma yz mengikuti ini pada arah z ya. Di sini berikutnya kita bisa lihat bahwa ini besarnya ini gaya-gaya ini akan positif jika dia mengikuti arah positif dari sumbunya ya. Jadi kalau misalnya di sini kita ganti ke ini aja ya, ke ke hand aja, ke laser pointer zoom ya. Jadi kalau kita lihat ini ke sini adalah sumbu X-nya ke sini positif, maka gaya normal ini adalah positif. Demikian pula dengan gaya geser ini. Kalau di sini sumbu XZ-nya positif, ya, ke atas dan ke samping sini adalah positif, maka kedua gaya geser ini adalah juga positif. Ya, bagaimana kalau arahnya dia negatif? Nah, ya tentu saja kalau dia negatif berarti dia arahnya adalah berlawanan dengan pengandaian kita ini tadi ya. Kalau dia berlawanan dengan sumbu X, Y, Z, maka yang di sini ada negatif ya. Jadi ini gaya normalnya negatif, ininya juga kedua-duanya juga negatif ya. Tapi ini juga belum tentu seperti ini, karena bisa saja salah satu di sini negatif sementara yang lainnya itu adalah positif. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau titik Q ini kita perluas lagi ya. Misalnya kita teruskan yang tadi pemotongannya itu ya. Kita punya titik Q di sini, ini kita ambil sembarang segi kita ambil sembarang potongannya ya di sini ya pada titik Q ya, dengan luasan yang dengan panjang sisi yang sama. Jadi ini kita ambil kubus di sini ya, Q-nya di sini titik Q yang tadi, panjangnya A, lebar A, tinggi dan tinggi A, ini adalah sumbu-sumbunya seperti ini. Maka gaya-gaya yang terjadi pada titik Q tersebut atau kubus tersebut ini bisa kita uraikan seperti ini ya. Jadi ini adalah tegangan normal yang bekerja pada arah Y, sementara ini adalah tegangan geser yang mengikuti arah tegangan normal ya, jadi Y, tapi dia pada sumbu
X. Sementara ini adalah komponen dari ini juga, tegangan geser, tapi pada arah Y juga, tapi dia ke arah Z. Demikian pula dengan ini, dia tegangan normal arah Z, ini tegangan normal arah X. Ini komponen-komponen yang lainnya, subscript atau tulisan kecil di sini mengikuti ini semua, ya. Jadi mengikuti arah gaya-gayanya di sini. XZ, YZ, dan sebagainya. Oke ya. Nah, bagaimana kalau ini kita uraikan menjadi suatu bidang ya, menjadi suatu bidang lagi. Ya, ini anu ya apa? Kalau ini limit yang kita ambil ya, ini dibagi dengan apa dikalikan dengan eh, besaran luasan A-nya ya. Ini kalau kita mau menghitung momennya ya. Ya, jadi di sini kalau kita uraikan ya di sini kita dapati apa gambar ini kita potong di sini menjadi suatu tegangan bidang ya. Ingat bidang di sini 3 dimensi, di sini bidang. Bidang itu adalah suatu yang bekerja pada arah 2 dimensi. Ya, ini ada sumbu X aksen di sini, X aksen di sini Y aksen ya. Maka di sini tegangan arah Y delta A ya, ini potongannya dari ini kita potong kecil, di sini potong kecil. Sementara sumbu yang keluar dan masuk area ini adalah sumbu Z ya. Jadi di sini sigma X dan sebagainya ini tetap sama di sini, cuman ini mengikuti eh, apa arah yang ada di sini ya. Di sini berlaku persamaan statika ya, di mana sigma Fx itu adalah 0. Jadi semua gaya yang bekerja pada arah X ini harus sama dengan 0 supaya benda tersebut berada pada kondisi seimbang. Ya, sigma gaya yang bekerja pada arah Y harus sama dengan 0. Demikian pula jumlah total atau sigma gaya yang bekerja pada arah Z, dia juga harus 0. Bagaimana dengan momen? Momennya juga begitu. Semua momen yang bekerja pada arah X itu harus sama dengan 0. Momen yang bekerja pada arah Y juga harus sama dengan 0. Sigma momen yang bekerja pada arah Z itu juga harus 0 juga ya. Nah, dari pengertian ini ya, kalau pada gambar 136 ini kita perhitungkan momennya ya, di mana momen pada Z ya, Z ini 0 berarti ini kita putar ke arah sini ya. Ini pada apa? Pada sigma momen Z sama dengan 0 berarti objek ini kita putar ke arah jarum jamnya adalah positif, maka kita akan dapati sigma xj kali delta A ya dikalikan dengan panjangnya A ini. Jadi ini kalau kita putar ke arah sini, oke, ini akan kita kalikan dengan sumbu yang ada di sini dikurangi dengan sigma xj, sigma YZ, sigma YZ ya, ini sigma YZ ya, sigma YX kalikan sigma XY ini ya, sigma XY kalikan ini, jadi yang ini kita kalikan dengan perputaran itu dikurangi dengan sigma YX, nah ini dikalikan dengan sumbu yang dengan panjang yang tegak lurus terhadap gaya ini yang tegak lurusnya ini berarti mana? Kalau ini ke sini berarti yang ini ya, sama dengan A sama dengan 0. Maka dari sini kita dapat lihat bahwa sigma xyz itu besarnya adalah sama dengan sigma xy. Ya, jadi untuk supaya dia seimbang ya, maka ini sigma xy sama dengan sigma yx. Demikian pula untuk yang lainnya, sigma zx itu akan sama dengan sigma xz. Ya, demikian pula sigma yz itu akan sama dengan sigma zy ya. Oke, ya jadi ini kita gunakan pegangan untuk melakukan kalkulasi yang berikutnya. Nah, berikutnya ini untuk gaya geser ya. Untuk gaya geser yang hanya gaya geser saja yang bekerja ya, di mana ini biasanya bekerja pada baut, rivet dan sebagainya seperti yang kita pelajari sebelumnya ya. Di sini maka
gaya-gaya ini harus besarnya sama, ya. Jadi apa yang terjadi pada bolt ini gaya yang ke arah sini juga harus diimbangi dengan gaya P aksen, yang gaya P ini harus diimbangi oleh gaya P aksen. Ya, jadi ketika kita temui gaya seperti ini, di mana tidak ada gaya normal, ya, gaya bell sharing force, ya, pada baut ini harus sama. Lalu bagaimana untuk apa gaya yang seperti ini jika semuanya gaya normal, ya, atau ketika theta itu sama dengan nol, ya, kejadiannya adalah seperti ini, ya. Nah, bagaimana kalau kita geser dia menjadi 45 derajat, ayo, atau gaya gesernya itu kita buat maksimum, ya, kita akan dapatkan gaya pada gambar 138 ini, ya. Di mana sebelumnya kalau kita lihat secara lengkap, gaya yang terjadi itu adalah total ada 9 gaya, ya, untuk semua permukaan ini, ya, baik dari depan sini maupun belakang tuh total ada 9 gaya yang bekerja, ya. Sementara kalau untuk di sini, ya, cuma gaya normal, maka ketika kita putar sudutnya sebesar 45 derajat, gaya gesernya akan maksimal, sementara gaya normalnya itu akan bekerja sebesar setengah dari gaya normal awalnya. Oke. Berikutnya ini mengenai pertimbangan desain. Ya, ini kok agak naik, bisa betulkan dulu, ya. Ini mengenai pertimbangan desain. Ya, mengenai pertimbangan desain, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan desain untuk suatu struktur, ya. Yang pertama, ini adalah penentuan ultimate strength atau kekuatan puncak itu bertujuan untuk mengetahui perilaku bahan pada kondisi pembebanan tertentu. Ya, jadi kita harus tahu ultimate strength-nya berapa. Ya, jadi dari sini kita tahu kalau kekuatan puncaknya berapa, maka kita tidak boleh membebani struktur tersebut lebih dari kekuatan puncak yang ada, ya. Nah, tujuannya itu, lalu bagaimana cara penentuannya? Penentuannya adalah dengan melakukan uji tarik atau tensile test, ya, tensile test, uji tarik, ya, uji tarik atau tensile test. Lalu berikutnya beban ultimate atau pembebanan ultimate itu kekuatan batas maksimal beban itu dilakukan dengan uji ultimate strength tadi, ya. Dengan menggunakan uji tarik ini kepake, ya, di mana gaya dibebankan pada arah normal, ya. Jadi uji tarik itu ada spesimennya seperti ini, ya. Ini namanya spesimen Rockburn. Lalu dia diberi tarikan pada dua arah, ya. Lalu uji ini, tarikan ini diberikan sampai spesimen itu putus, ya. Nah, jadi untuk menentukan berapakah ultimate strength itu kita gunakan persamaan ini, del sigma U sama dengan PU per A, ya. PU itu adalah tekanan atau gaya tarik yang diberikan sampai dia ultimate, sampai dia tekanan puncaknya, sampai spesimen ini mengalami kegagalan. Sedangkan A itu adalah luasan dari permukaannya. Nah, untuk berikutnya, kita kan sudah menentukan berapa ultimate strength untuk tegangan tarik, ya. Untuk tegangan geser dilakukan uji tegangan geser tunggal dan ganda, ya. Ini tunjukkan pada gambar 139, ya, di mana ini adalah spesimen yang akan diuji, ya. Ini adalah single shear stress atau tegangan tarik tunggal, ya. Shear stress itu shear itu geser, ya. Sementara ini adalah tegangan tarik ganda. Sedangkan untuk penentuan faktor keamanan itu bisa kita kalkulasikan dengan menggunakan persamaan ini, Fs, ya.
Fs sama dengan kekuatan puncak dibagi dengan kekuatan yang di beban yang di beban puncak dibagi dengan beban yang diizinkan. Untuk tegangan juga sama, tegangan puncak dibagi dengan tegangan yang diizinkan. Ya, di mana tegangan yang diizinkan itu harus lebih kecil daripada tegangan puncaknya. Ya, kalau dia lebih besar, tentunya desainnya juga akan salah karena dia akan sebelum ketika dia mencapai kekuatan puncaknya, dia akan putus ya karena kita mengizinkannya lebih besar daripada kekuatan puncaknya. Jadi kekuatan puncak itu harus lebih besar daripada kekuatan yang di tegangan yang diberikan ya, tegangan yang diketahui lah pokoknya kita ukur itu ya tadi ya. Berikutnya penentuan atau pemilihan nilai faktor keamanan atau faktor of safety yang tepat ya. Kita tahu tadi apa, faktor keamanan itu adalah beban puncak dibagi dengan beban yang diizinkan ya. Berarti faktor of safety ini nanti akan berupa besaran numerik ya, atau dia besarnya adalah pada angka tertentu ya, misalnya faktor keamanan 3 dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cara-cara menentukan faktor keamanan ya. Yang pertama itu adalah variasi yang mungkin terjadi ya pada bagian-bagian yang dipertimbangkan ya, pada bagian-bagian kritis itu kita harus tahu berapakah variasi tegangan maupun beban yang akan terjadi ya. Di sini komposisi dan sebagainya itu harus diketahui terutama mengenai tegangan sisa atau residual stress ya yang terjadi akibat pemanasan ketika dia disimpan ya, ketika struktur tersebut disimpan ya, dibuat ya, ketika dia ditransportasikan atau ketika dia pada tahapan konstruksi. Oke. Berikutnya jumlah beban yang mungkin diharapkan ketika dia berfungsi sebagai struktur ya. Jadi ultimate stress atau tegangan puncak ini akan menurun ketika jumlah pembebanannya itu akan meningkat ya. Fenomena ini disebut dengan fatigue ya, atau lelah dia. Dan jika ini kita abaikan, dia mungkin akan terjadi kegagalan yang mendadak atau patah mendadak ya. Berikutnya ini adalah jenis dari pembebanan yang direncanakan untuk desain ya, atau yang mungkin terjadi di masa depan, di kedepannya ya. Ya, ini banyak pembebanan yang tidak diketahui secara akurat ya. Jadi kita harus dengan tepat menentukan atau merencanakan pembebanan yang mungkin terjadi ya. Semakin besar faktor keamanan itu juga dibutuhkan untuk struktur yang dinamis. Jadi struktur yang dinamis itu faktor keamanannya harus lebih besar ya. Bersiklus atau cyclic itu pembebanan yang berulang ataupun pembebanan yang impulsif atau pembebanan yang mendadak ya. Berikutnya jenis kegagalan yang mungkin terjadi ya. Bahan yang brittle atau getas itu akan mendadak gagal tanpa ada indikasi awal ya, dia langsung aja patah dan sebagainya itu ya. Di sisi lain benda yang daktil atau tidak getas ini ya, misalnya struktur yang terbuat dari baja itu biasanya akan mengalami deformasi ya yang bertahap ya. Deformasi bertahapnya itu berupa building atau dia mengalami peluluhan, mulai menyerah ya, belum gagal. Nah, jadi ini juga harus menjadi pertimbangan. Berikutnya ini ketidakpastian akibat adanya metode analisis yang digunakan ya. Semua metode desain itu berbasis pada penyederhanaan asumsi-asumsi ya,
sehingga dengan asumsi yang banyak itu akan didapatkan perhitungan yang mudah ya. Tapi karena pengambilan asumsi itu akan lebih menyederhanakan masalah ya. Jadi pemodelan matematis juga lebih mudah, otomatis akurasi desain juga akan berkurang ya. Jadi ini seberapa harus kita ketahui asumsi yang dipakai. Semakin banyak asumsi, semakin jauh dari kenyataan ya. Semakin sedikit asumsi atau variabel-variabel yang berpengaruh parameternya sudah dimasukkan, maka dia akan semakin mendekati ketepatan perhitungan. Ya, berikutnya deteriorasi yang mungkin terjadi pada masa datang ya, karena adanya kekurang tepatan perawatan ya, atau misalnya ada eh, sesuatu kejadian alam yang tidak bisa kita ramalkan ya. Semakin besar faktor keamanan itu akan meningkatkan kekuatan dari struktur. Tapi semakin besar faktor keamanan juga akan berdampak pada nilai ekonomis dari struktur tersebut ya. Jadi semakin kuat strukturnya akan dia semakin mahal ya, semakin banyak kos yang digunakan. Lalu berikutnya eh, pentingnya ya, pentingnya integritas dari anggota struktur ya, dari terhadap keseluruhan ya. Dengan eh, pemasangan brace itu seperti kawat itu ya, dan member-member atau bagian yang tidak, yang sekunder di luar primer itu kebanyakan dalam berbagai kasus itu didesain dengan faktor safety atau keamanan yang lebih rendah daripada bagian utamanya. Jadi perangkat penghubung, penyambung ya, misalnya seperti kawat dan sebagainya, itu faktor keamanannya didesain lebih rendah. Nah, sebagai tambahan terhadap pertimbangan-pertimbangan ini, ada pertimbangan tambahan lagi yang digunakan, yang dipertimbangkan berdasarkan umur dari struktur dan sifat-sifat yang akan dihasilkan oleh sifat-sifat yang akan menghasilkan kegagalan ya. Nah, ini uh, beberapa beberapa standar sudah ditetapkan ya. Untuk baja ini dipakai American Institute Steel Construction ya. Untuk beton itu American Concrete Institute. Nah, lalu untuk timber atau kayu ini ada juga. Lalu untuk uh, jembatan-jembatan yang tinggi ya, ini dipakai standar Amerika ini. Oke. Berikutnya ini metode ya, metode perhitungan untuk menentukan faktor keamanan ya, tapi dinamakan dengan load and resistance factor design. Jadi faktor-faktor desain yang berdasarkan pada beban dan tahanan dan resistan atau ketahanan dari struktur tersebut ya. Ini adalah metode yang digunakan untuk estimasi atau menentukan ketidakpastian desain terhadap pembebanan atau PL ya, yang harus diterima oleh struktur ya, dan kaitannya dengan beban yang diakibatkan oleh beban struktur tersebut. Ini PL ini adalah P live, struktur tersebut ini adalah beban atau dead load-nya ya. Baterainya habis. Jadi ini adalah dead load dari beban yang dead load dari struktur ya, yang diakibatkan karena beban yang dimiliki oleh struktur tersebut ya, di mana beban dari struktur tersebut beratnya itu akan menjadi beban akumulasi dalam kalkulasi LRFD ya. Ini load and resistance faktor desain atau adalah LRFD ya. Persamaannya ditunjukkan dengan ini ya. Jadi ini apa nih, ini lambda ya, lambda D kalikan dengan pembebanan akibat beratnya sendiri
ya, ditambah dengan ini adalah faktor beban. Ini L ini adalah bebannya ya, load. L itu adalah load, P itu adalah D itu adalah dead dead ini tadi, dead load ya. Jadi L itu adalah beban atau load ya, sementara D itu adalah dead load ya. Dead load itu adalah beban yang diakibatkan oleh berat struktur tersebut ya. Di mana ini lambang ini apa sih ini? Lambang ini ya, kita itu adalah faktor resistansi ya. Dia besarnya biasanya lebih kecil daripada 1. Sementara lambda D dan lambda L itu adalah faktor beban dan dead load ya, faktor beban dan faktor dead load yang besar masing-masingnya itu adalah lebih besar daripada 1 ya. Dan untuk keamanan yang baik, faktor beban ini harus lebih besar daripada faktor dead load ya, atau faktor berat ya, faktor beban yang diakibatkan oleh berat dari struktur tersebut. Oke, berikutnya kita ke contoh soal ya. Ini saya zoom dulu biar bisa lebih kelihatan ya. Dua buah gaya ini diaplikasikan ke bracket BCD seperti ditunjukkan ya. Ini 50 sama 15 kN ya. Dengan mengetahui bahwa batang pengendali AB ya, ini batang pengendali AB itu dibuat dari baja yang memiliki tegangan normal puncak sebesar 600 megapascal. Tentukan diameter dari batang tersebut ya, di mana faktor safety atau faktor keamanan yang diinginkan itu adalah 3,3 yang A ya. Berikutnya yang B itu pada pin C itu dibuat dengan menggunakan baja yang memiliki tegangan geser sebesar 300 megapascal. Tentukan diameter dari pin C ini ya, di mana faktor keamanan itu juga diinginkan 3,3. Yang C itu tentukan ketebalan minimal dari bracket ya, bracket pada C ya di sini, yang mana dengan mengetahui bahwa tegangan bearing stress yang diizinkan itu adalah sebesar 300 megapascal. Oke ya. Jadi langkah pertama itu kita buat dulu diagram benda bebas dari soal yang kita ada di sini ya. Jadi yang pertama itu yang ditanyakan ini ya. Oke lah, nanti dulu ya. Jadi kita buat dulu diagram benda bebasnya itu seperti ini ya. P ini cuma ada 1 karena sudah diketahui ya. Nah, sementara C itu adalah pin. Seperti kita pelajari dulu bahwa pin itu mampu menahan gaya horizontal dan gaya vertikal ya. Jadi dia ada 2 buah gaya yang kita gunakan untuk menggantikan atau menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada pin C ini ya. Jangan lupa juga untuk menuliskan jaraknya. Kenapa? Karena di sini kita akan menghitung momen yang terjadi pada titik-titik ini ya. Jadi di sini free body dari entire bracket. Jadi diagram benda bebas dari keseluruhan bracket ya. Reaksi pada C itu dipresentasikan oleh Cx dan Cy ya, saya bilangkan tadi. Oke. Jadi di sini kita cari momen pada titik C ya. Kalau pada P ya, titik B atau D bagaimana? Yang terjadi di sini adalah yang C, yang mungkin terjadi buntiran di sini adalah di C. Jadi kita cari momen yang bekerja pada titik C. Momen yang bekerja pada titik C ini harus sama dengan 0 ya. Jadi titik C ini kita isolir dulu supaya kita bisa mencari momennya ya. Jadi dengan mengisolir titik C ini kita akan dapati bahwa P dikali 0,6 ya, ini gaya ke sini dikalikan dengan jarak yang tegak lurus pada gaya tersebut, P dikali 0,6 ini ya, dikurangi 50 kali 0,3 ya, 50 kali 0,3
Ya, di sini kita pakai kesepakatan kalau berlawanan arah jarum jam itu adalah positif. Maka di sini 50 kali 0,3 ini adalah searah dengan jarum jam, makanya kita beri tanda minus. Lalu berikutnya 15 kali 0,3 tambah 0,3. 15 kali 0,6 yang arahnya adalah searah jarum jam. Jadi ini kita buat juga negatif atau minus ya. Itu harus sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa besarnya P itu adalah 4 kilo Newton. Kita olah ya, kita hitung ya. Oke. Berikutnya, syarat keseimbangan lainnya adalah seluruh gaya resultan gaya pada horizontal, arah horizontal sigma fx itu harus sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita dapati bahwa semua yang ada di horizontal ini cuma gaya Cx ya. Jadi Cx besar berapa? 40 kilo Newton. Nah, ini 40 kilo Newton itu kita dapat dari mana? Sama dengan gayanya P ini ya. Jadi sigma fx, sigma f pada arah x, sigma gaya pada arah x itu sama dengan P dikurangi, kalau kita arahkan ke kanan positif, maka Cx dikurangi dengan P. Jadi Cx sama dengan P. Oke ya. Berikutnya sigma Fy sama dengan 0. Semua gaya yang bekerja pada arah vertikal itu juga harus 0 ya. Kalau kita ambil gaya ke atas itu adalah positif, maka Cy dikurangi 50 dikurangi lagi 15 kilo Newton. Jadi kita akan dapatkan Cy sebesar 65 kilo Newton. Sedangkan untuk mencari resultan gaya pada C ini ya, jadi ini saya perkecil lagi. Nah, ini besarnya C ini berapa? Ini kita bisa menggunakan persamaan ini Pythagoras ya. Jadi akar Cx kuadrat ditambah Cy kuadrat diakarkan, hasilnya adalah 76,3 ya. Oke. Lalu berikutnya kita akan mencari pertanyaan sesuai dengan pertanyaannya itu adalah yang A, dengan mengetahui bahwa batang pengendali AB itu dibuat dari baja yang memiliki kekuatan puncak sebesar 600 megapascal, tentukan diameter dari ini batang yang di B ini ya. Oke, jadi untuk batang pengendali AB ya, karena faktor yang diinginkan itu adalah 3,3, maka kita dapati bahwa besarnya tegangan yang diizinkan itu mengikuti persamaan yang ada di atas ini. Di atas ini ya, ini ya. Jadi faktor load sama dengan ultimate yang puncak dibagi dengan yang diizinkan ya. Jadi hasilnya itu adalah ini sigma keseluruhan sama dengan sigma ultimate dibagi dengan Fs. Fs sama dengan sigma ultimate dibagi dengan sigma allowable ya. Jadi sama dengan 600 dibagi 3,3 faktor keamanannya, maka tegangan yang diizinkan itu adalah 181 megapascal. Ya, jika kita tahu P itu adalah 40 kN, maka luasan dari penampang melintang lingkarannya untuk mencari diameternya kita pakai lagi persamaan ini. P sama dengan ini ya, bukan tegangan stres sama dengan gaya dibagi dengan luasannya. Jadi ini hasilnya seperti ini. Ya, oke. Sementara diameter luasan dari lingkaran itu adalah pi per 4 d kuadrat. Maka kita dapati ini ada angkanya semua ya. Diameternya sama dengan ini 16,74 mm. Berikutnya untuk geseran yang terjadi pada pin C ini ya. Di sini pada pin C kita inginkan faktor keamanannya 3,3 ya. Di sini kita miliki kita punya ya faktor keamanan yang diinginkan atau faktor tegangan geser yang diizinkan itu adalah tegangan geser puncak dibagi dengan faktor keamanan.
Jadi tegangannya itu adalah yang di sini diinginkan dia akan mengalami sebesar 350 megapascal. Ya, diketahui jadi 350 megapascal dibagi dengan faktor keamanan, maka kita akan dapatkan besarnya tegangan geser yang diizinkan, dan 106,1. Ya, karena pin di sini mengalami geseran ganda, ya kita dapat menuliskan bahwa A yang diinginkan itu adalah C dibagi 2, ya, karena geserannya ganda dibagi dengan tegangan yang diizinkan. Nah, di sini C dibagi 2 tadi berapa? 106, bukan ya. Benar 106 dibagi 76,3, maaf ya. Jadi C ini 76,3 dibagi 2. 76,3 ini kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya sebesar ini 76,3 kN dibagi 2 bagi dengan tegangan yang diizinkan. Maka luasannya ini adalah 360 mm persegi. Untuk mencari luasnya tinggal kita pakai luas untuk diameter lingkaran ya. Luas untuk lingkaran dengan diketahui diameternya. Ya, diameternya tadi luasnya diketahui, maka kita bisa menentukan diameternya adalah sebesar ini 21,4. Ya, tapi kalau 21,4 kan nggak ada, jadi kita ambil ukuran yang lebih besar. Oke. Berikutnya di sini sebesar pin yang lebih besar itu adalah 22 mm dan digunakan yang keterangan itu. Lalu berikutnya tegangan biring ya, tegangan biring pada titik C, kebutuhan ketebalan yang dibutuhkan ya pada bracket support pada C ya, jika tegangan biring yang digunakan yang diizinkan adalah 300 megapascal. Ya sama aja, untuk tegangan yang diizinkan kita bisa gunakan ketebalan yang bisa kita gunakan persamaan yang sama ya, dengan menggunakan D22 mm, maka nominal besarnya luasan dari biring area itu adalah 22T. 22T 22 dikalikan dengan tebalnya ya, jadi diameter dikalikan dengan tebal ya, karena gaya yang ditanggung oleh setiap bracket itu adalah C bagi 2 ya, maka di mana bearing stress-nya itu adalah 300. Nah, ini C dibagi 2 tetap kita gunakan 76,3 dibagi dengan tegangan yang diizinkan. Tapi tegangan diizinkan kan ini 106, dan ini yang diizinkan, yang diminta adalah 300. Maka luasannya itu adalah 127 mm. Maka ketebalan ya, jadi ketebalannya berapa? Itu adalah 22 dikalikan dengan T, itu adalah luas ratanya atau luas penampang melintangnya ya, ini ya 22 mm kali T ini. Maka kita dapati T sama dengan 127,2 dibagi 22, hasilnya 5,78. Jadi kita pakai ketebalan pelapnya itu adalah sebesar 6 mm. Oke. Sebuah batang rigid BCD ini ya, batang rigid B, C sama D itu dipasangkan oleh sebuah baut ya ke sebuah batang pengendali B ya, batang pengendali B ya, pada sebuah silinder pada titik C. Ini ya, pada sebuah silinder pada titik C untuk mensupport titik D ya, yang di sini adalah fix. D-nya sini fix ya. Nah, di sini diameter dari baut yang digunakan itu adalah ini DB sama dengan DD. Mana ini diameter yang di B sama dengan yang di D itu 3/8 inci. Sementara DC itu adalah setengah inci. Mana DC? Ini ya. DC lebih besar. Tiap bolt di sini, tiap baut ini berfungsi sebagai
atau mengalami dua buah gaya geser dan terbuat dari baja ya, di mana shearing stress puncaknya itu adalah 40 KSI ya, 40 KSI. Oke, di sini pengendali AB ya itu memiliki diameter di A sama dengan memiliki diameter sebesar 7/16 inci ya, dan dia terbuat dari suatu baja di mana tegangan tarik puncak itu adalah 60 KSI. KSI itu kilo square inch ya. Oke ya. Jadi jika uh, jika faktor keselamatan minimum itu adalah 3 dari untuk keseluruhan unit di sini, tentukan besarnya gaya naik ya yang mungkin diaplikasikan oleh yang mungkin terjadi ya, yang mungkin terjadi diakibatkan oleh silinder hidrolik yang ada pada titik C ya. Problem seperti ini untuk menentukan jawaban ya, bisa agar kita lebih belajar lagi ya. Di sini faktor safety atau faktor keamanan yang diinginkan supaya tidak terjadi kegagalan itu 3 atau lebih, minimum tadi 3 ya, pada tiap 3 buah baut dan pengendali sini dan batang pengendali tadi ya. Keempat kriteria ini akan dipertimbangkan secara terpisah. Oke ya. Pertama kita buat free body diagram dulu dari batang BCD. Ini ya, jadi ini free body atau diagram benda bebas. Diagram benda bebasnya itu seperti ini. Di sini ada gaya turun B ini ya, B cuma diasumsikan bisa menerima gaya turun aja. C ini ada gaya vertikal juga, ini vertikal. Maka momen di titik D ya, ini momen di titik D itu harus sama dengan 0. Di sini kita dapatkan kalau kita kesepakatannya dulu ya, kesepakatannya berlawanan jarum jam itu adalah positif. Ya, berarti di sini B dikalikan 6 tambah 8, jadi 14 inci ya. Jadi ini 6 tambah 8 ya, 14 inci dikurangi C dikalikan 8 ya, ini C kali 8 ke sini. Oke, jadi ini adalah negatif, jadi minus. Oke, sama dengan 0. Maka di sini kita dapati bahwa C itu adalah 1750 dikalikan dengan B. Oke. Lalu kita cek momen di titik B. Momen di titik B berarti kita harus tutupi B sini. B tidak masuk perhitungan ya. Berarti di sini D bisa kita kalikan dengan 14 juga ya. Tapi karena D ini berlawanan searah jarum jam, maka dia adalah negatif. Berarti D dikalikan 14, C-nya ke sini dia adalah berlawanan. Dia ke sini ya, ini ke sini, C-nya ini kita kalikan dengan 6 karena kita tutupi yang B di sini. Berarti dia kalau ke sini berarti dia adalah positif. Berarti C dikalikan 6 sama dengan, maka C sama dengan 2,33 D. Ya. Lalu pada batang pengendali ya, untuk faktor keamanan 3 ya, kita memiliki 3 ini tadi faktor keamanan minimum ya. Jadi ini tegangan yang diizinkan sama dengan tegangan puncak dibagi dengan faktor keamanan. Tegangan puncaknya tadi berapa? 60 kilopon square per inci. Ini kilopon per square inci. Inci kuadrat ya. KSI itu kilopon per square inch. Ya, jadi ini 60 ini tadi kita peroleh dari tegangan ini ya, 60 itu
tegangan puncak, tegangan tensile puncak ya 60. Berarti tegangan yang diizinkan itu adalah 20 KSI. Ini 20 ini maksimal atau minimal ya? Ini minimal 30. Berarti ini maksimalnya 20 dong ya kalau ini minimal gitu ya. Maka tegangan yang diizinkan untuk pengendali yang ada pada ini pengendali batang pengendali ini ya sama dengan ini adalah B sama dengan tegangan yang diizinkan dikalikan dengan luasannya ya. Jadi di sini adalah 20 KSI kalikan dengan karena dia berbentuk silinder maka dikalikan 1/4 kali diameternya tadi. Diameternya berapa? Diameternya ini adalah 7/16, berarti ini dikalikan 2 setengah ditambah 3/8 ya, sama dengan 33,01 kips. 3,01 kips, jadi 3 berapa? 3 kilopon square ya, jadi ya oke ya. Lalu dengan menggunakan persamaan satu tadi, persamaan satu ini ya, yang di sini ya, kita ketahui bahwa C itu adalah 1750 B. Nah, ini B-nya ini tinggal kita masukkan aja. Kita dapat C itu adalah maksimal tegangannya ini segini. Gaya yang diizinkan di C ya. Lalu baut pada titik B. Baut pada titik B ini ya. Baut pada titik B itu tegangan yang diizinkan adalah tegangan geser puncak dibagi dengan faktor keamanan. Ya, tegangan puncaknya tadi berapa? 40 KSI. Ini 40 KSI sudah diketahui atau ini ya, jadi diketahui dari soalnya tegangan ultimate-nya, tegangan puncaknya itu adalah sebesar 40 KSI dibagi dengan 3, hasilnya ini adalah ini. Nah, karena baut itu adalah mengalami geseran ganda ya, karena dia dicepit ya, 2 biji ini jadi dia geseran ganda. Kalau cuma satu ya separuh tunggal, kalau ini 2 kan dia 2 geseran ganda, maka gaya yang bekerja pada baut tersebut adalah B sama dengan 2 dikalikan dengan F1 ya, jadi 2 kalikan dengan tegangan geser yang diizinkan dikalikan dengan luasnya. Ya, tegangan yang diizinkan tadi berapa? Kita dapati 13,33. Jadi hasilnya adalah 2,94 kilopon square. Oke. Lalu untuk C. Untuk C di sini adalah 2,33 D. Ya, ini di sini karena tadi sampai di sini ya, B itu karena C itu adalah 1750 B, maka kita dapati C ini adalah 5,15 kilopon square. Lalu bolt pada D, karena bolt pada D itu sama dengan bolt B, nilainya sama dengan B besarnya ya, maka gaya yang diizinkan itu adalah D sama dengan B, sama dengan 2,94 kips ya. Ini jadi di sini kita dapati bahwa C itu adalah 2,33 kali D tadi 2,94, hasilnya 6,85 kips. Lalu berikutnya baut pada titik C. Baut pada titik C itu yang ini ya, yang tengah itu. Kita memiliki tegangan yang digeser yang diizinkan adalah sebesar 13,33 KSI. Ya, kita tuliskan lagi. Karena di C ini bekerja 2 buah tegangan geser ganda, maka kita kalikan 2 ya. Jadi persamaannya sama, C adalah 5,23 kips. Nah, ringkasannya di sini kita menemukan 4 buah tegangan ya. 4 buah nilai maksimum ya dari gaya yang bekerja pada titik C. Nanti kan ditanyakan di titik C itu ya. Untuk memenuhi semua kriteria kita harus menentukan nilai yang paling kecil ya, karena tadi minimal jadi nilainya C harus yang paling kecil. Ini adalah 5,15 kips karena kita faktor keamanan yang dipilih adalah
minimal 3. Oke ya, jadi C yang paling kecil itu adalah 5,15. Ini gaya yang bekerja pada C. Oke ya. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai latihan soal ya. Ini latihan soalnya. Oke. Ya, jadi di contoh ini kita punya satu buah struktur yang terdiri dari dua buah member berbahan kayu ya, yang memiliki bagian penampang melintang yang seragam ya. Keduanya ini dihubungkan oleh sebuah lem sederhana seperti yang ditunjukkan. Jadi di sini ada lem ya. Oke. Dengan mengetahui bahwa P itu adalah 11 kN, gaya tarik yang diaplikasikan ini adalah 11 Newton. Di sini tentukan gaya normal dan gaya tarik ya yang terjadi pada tegangan normal dan tegangan tarik ya yang terjadi pada bagian yang direkatkan ini, yang di itu ya. Ya. Jadi di sini kita tahu kalau ini adalah suatu penampang yang melintang, maka kita gunakan persamaan yang tadi ya, saya lupa persamaan berapa. Ini di mana P kosinus kuadrat theta dibagi dengan A 0 ya. Untuk tegangan ini tegangan normal. Sementara untuk tegangan geser itu kita bisa pakai P sinus 2 theta dibagi dengan 2 A0 ya. Nah, apa yang harus kita kumpulkan di sini dari yang ada di sini? P ini sudah diketahui ya. P itu sama dengan 11 kN. Sementara apalagi theta yang bekerja di sini adalah 45 derajat ya. Jadi P-nya berapa yang terhadap 45 derajat? Rumus ini kan 45 derajat. Kita boleh ambil yang cos di sini, sinus di sini sama karena dia dalam 45 derajat ya. Oke. Maka di sini kita dapatkan bahwa A0 ini luasnya berapa? Luasnya dulu ya, kita ini sudah tahu ini tahu, tetanya juga sudah tahu, kita tinggal menentukan luas A0-nya ini dulu. A0 itu sama dengan, karena dia persegi biasa ya, jadi tinggal kita kalikan saja 150 mm kalikan dengan 75 mm sama dengan Anda hitung sendiri ya, hasilnya adalah milimeter persegi, milimeter square ya. Ini tinggal kita masukkan aja, kita ya sigma ya sama dengan 11, jangan lupa Anda tuliskan satuannya 11 kN ya, 11 kN dikalikan dengan kosinus kuadrat 45 derajat ya dibagi dengan luasannya ini adalah A0 ya, dia satuannya adalah milimeter persegi ya. Nanti hasilnya secara langsung bisa Anda dapatkan ya. Satuannya jangan lupa, satuannya cuma kilonewton dibagi dengan milimeter persegi ya. Ini kalau mau Anda buat menjadi newton biar bisa jadi pascal, boleh, ini kita kalikan 1000 saja. Oke ya. Nah, berikutnya untuk tegangan gesernya berapa? Tegangan geser P kita ketahui ya, 11 kN. Jangan lupa. Ini boleh di sini, uangnya di sini boleh ya. Kalikan sinus 2 kali 45 derajat dibagi dengan 2 kali A0 ya, satuannya ini adalah milimeter persegi. Oke. Ini bisa kita hilangkan, bisa enggak ya? Enggak lah, jangan. Ini Anda hitung aja tetap Anda hitung saja kalkulasinya ya, Anda hitung. Jadi nanti hasilnya adalah juga sama, kilonewton per milimeter persegi. Ini sin 2 kali 45 ini bisanya dicoret, kalau di sini kayaknya 2 sinus 45 derajat ya. Kalau ini kelihatannya tidak bisa, jadi Anda kalkulasi aja biasa ya.
Dalam perkuliahan saya nanti ketika Anda membuat tugas, satuan-satuan seperti ini saya izinkan. Saya tidak usah membuat dalam Pascal atau konversi ke apa. Anda cukup kesatuan yang ada di sini aja boleh. Oke ya. Berikutnya contoh soal berikutnya. Ini bukan contoh soal ya. Ini memang tidak ada jawabannya. Jadi ini masih soal yang tidak ada jawaban. Harus Anda selesaikan ya. Oke, jadi di sini link AB itu terbuat dari baja, ya, di mana tegangan normal puncaknya, ini tegangan normal puncaknya itu adalah 450 megapascal. Ya, tentukan luasan dari AB, dari AB ya, luasan AB, ya, untuk jika faktor keamanannya itu sama dengan 3,5. Asumsikan bahwa link atau sambungan tersebut itu sesuai diberikan penguatan yang sepantasnya, adequately itu sepantasnya ya, di sekitar titik A dan titik B. Nah, ini diberi penguat yang secukupnya, sepantasnya ya. Oke, yang pertama kali kita lakukan apa? Tadi kita harus membuat diagram benda bebas dari struktur ini ya. Kalau ini berarti diagram benda bebasnya kan kita cuma tinggal buat ini aja. Ya di sini di mana di sini ada titik B ya. Ini berlaku gaya sebesar ini F mana ya? FAB lah, ini kayak anggap FAB. Oke ya. Lalu di sini ada titik C. Nah, di sini berat besarnya 20 kilonewton. Lalu di sini ada satu pin. Ya, di sini ada satu pin. Pin ini dia mampu menahan dua buah geseran gaya ya. Pinnya jangan dua buah geseran gaya. Oke, jadi dia bisa menahan gaya vertikal dan gaya horizontal. Jadi ini saya beri DY dan D pada arah X ya. Sementara di sini ada suatu gaya terdistribusi, ya ini terdistribusi sebesar katakanlah P. Ya, P ini gaya yang terdistribusi. Oke. Lalu jarak-jaraknya gaya jarak-jarak masing-masing ini ya, jarak-jarak masing-masingnya ini adalah ke sini 0,4 meter, di sini 0,4 juga, 0,4. Lalu terhadap yang E ini ya, yang E di sini 0,4 juga, di sini adalah 0,4. Oke. Nah, karena P ini adalah terdistribusi, kita tidak bisa langsung menghitung dia sebagai 8 kilonewton. Ya, jadi kita harus menghitung P ini sebagai momen dari keseluruhan yang ada di sini. Ya, Anda hitung dulu P-nya. P-nya sama dengan 8 kilonewton, 8 kilonewton per meter, ya. Nah, P-nya berapa besarnya? Ini 8 kilonewton per meter. Berarti dia tiap meter di sini berlaku sebesar 8 kilonewton. Oke. Padahal di sini panjangnya berapa? 0,4 tambah 0,4 tambah 0,4 ini ada 1,2 meter. Berarti P-nya berapa? 8 Anda kalikan dengan 1,2 meter. Jadi ini adalah besarnya gaya P di mana dia terletak di mana? Gaya P itu terpusat atau bisa kita konversikan P ini seperti ini, 8 kali 1,2, maka P-nya itu adalah sebesar 9,6 kilonewton. Ya, ini kita bisa buang M-nya. Oke. Nah, lalu kita hitung momen pada tongkat ini, pada batang ini ya. Kita ambil kalau momen yang berlawanan jarum jam itu sama dengan 0. Ya, momennya yang mana yang kita hitung? Kita hitung momen yang ada di D, ya, yang ada di D saja itu sama dengan 0. Maka di sini kita akan dapatkan P 0,8 ya. 0,8 ini minus ini
searah jarum jam ya, searah jarum jam 0,8 bebannya 0,4 tambah 0,4 dikalikan dengan ini jadi 0,8 ini 0,4 yang di sini ya 0,4 ditambah 0,4 dikalikan mana? Ini tadi FAB kita belum uraikan ya. Di sini FAB di sini kan 35 derajat. Berarti di sini FAB cos theta, yang di sini FAB sin theta. Berarti ini 0,8 ya, 0,4 tambah 0,4 ini 0,4 yang di sini tambah ini ya, ini sudah masuk ke D ya. Jadi kita 0,4 yang ini tambah 0,4 yang ini dikalikan dengan FAB sinus theta ya. Lalu mana lagi yang bisa dipakai, karena dia di sini berlawanan jarum jam, kita berita positif, maka kita tinggal menghitung yang adanya yang di C, yang di P ya, bukan C, yang di P sini berarti P di sini ditambah P-nya ini positif ya karena dia berlawanan jarum jam, P ditambah P, sorry ya, P dikalikan dengan 0,2 ya. Ini 0, P-nya kan kira-kira di sini. Oh, ini di sini lihat ya. P-nya kira-kira ada di sini, berarti P ini dikalikan dengan tadi P-nya berapa? Ini ya. 9,6 kilonewton ya, kita kalikan dengan ini P di antara C sama D sini. Di antara C sama D berarti 0,4 per 2 ya. 0,4 per 2. Lalu mana lagi yang bisa kita tambahkan? Ini tadi yang ini sudah. Berarti kita bisa memakai ini P ini 0,4 di sini kali 2. Oke. Mana lagi ini berarti ditambah 0,4 ini ya. 0,4 kali 2 0,4 0,4. Oh ya, ini 20-nya belum ya. 20 ini kalikan dengan 0,4 karena di sini B-nya sekitar ini tadi ya. 0,4 dikalikan dengan gaya yang 20 kN tadi. Hasilnya itu harus sama dengan 0 ya. Di sini P kita ketahui, ini bisa jadi angka, ini jadi angka, ini jadi angka, ini tidak bisa jadi angka ya. Sinusnya ini kita ketahui tadi 35 derajat, berarti kita dapat FAB kali 0,8 kali sinus 35 sama dengan ini, angka ini sama dengan berapa? P kali 0,4 per 2, ini minus ya di sini ya. Dan ini kurangi dengan 0,4 kali 20. Jadi nanti di sini kita bisa dapatkan besarnya FAB sama dengan sekian, satuannya apa? Ini satuannya kilonewton ya. FAB sama dengan sekian kilonewton. Oke, lalu untuk luasan AB, ya ini luasannya AB ini tadi kan berapa? Luasan AB tentukan, nah ini tentukan luas AB ya, tentukan luas AB ya, untuk dimana faktor keamanannya itu adalah sebesar 3,5 ya. Berarti di sini kita bisa pakai faktor keamanan sama dengan tegangan ultimate-nya berapa, tegangan ultimate dari AB dibagi dengan tegangan yang diizinkan yang ada di AB. Oke, berarti kalau sini Fs-nya kita dapat menentukan bahwa tegangan ultimate atau tegangan yang maksimalnya itu
3,5 kalikan 3,5 sama dengan ini ya, sama dengan ultimate-nya tadi berapa? Ultimate-nya 450 megapascal ya, dibagi dengan FAB tegangannya diizinkan. Tegangannya diizinkan berarti apa? Tegangan itu adalah sama dengan stres sama dengan P per A. Jadi ini FAB bagi dengan A. Berarti tegangan yang diizinkan tadi berapa? Allowable-nya berapa? Dikalikan dengan A-nya. Allowable-nya tadi ini FAB ya. Berarti bagi dengan A, maka kita dapat A sama dengan 450. Oke, 450 jika dibagi dengan 3,5, benar ya, 3,5 kali ini 450 nya sudah dikalikan dengan tegangan ini bagi FAB ya, 3,5 kalikan dengan FAB, betul ya. Oke ya, jadi hanya bisa kita hitung ya. Ini ada angkanya tadi berapa ini? FAB ini ada ya di sini ya. 3,5 ada, maka kita dapatkan nilai A adalah sebesar sekian milimeter per second. Oke. Nah, berikutnya ini sebuah baja pelat, sebuah pelat baja. Oke, sebuah pelat baja itu dipasangkan pada suatu concrete slab. Jadi suatu slab itu semacam inilah, semacam gumpalan bongkahan slab itu digunakan untuk menjadi anchor suatu suatu kabel vertikal seperti ditunjukkan ya. Diameter lubang dari pelat tersebut itu adalah 3/4 inci. Jadi diameter lubangnya 3/4 inci. Lalu di sini pelatnya itu lubangnya 3/4 inci. Kekuatan puncak dari baja tersebut itu adalah 36 kilopon square ya, square per inci. Dan kekuatan bonding stress itu tegangan ikatan antara pelat dan konkrit, pelat dan betonnya ini adalah 300 psi. Oke. Jadi jika diketahui bahwa faktor kekuatan itu adalah 3,6, yang diinginkan ya, di share itu diinginkan saat P itu sebesar 2,5 kilopon per square inch. Oke. Tentukan A besar yang di luasan ya, lebar ya, lebar A itu mana? Lebar A lebar A yang dibutuhkan ya dari plat tersebut. Yang B kedalaman minimum B. Jadi kedalaman berapa ini ya? Di mana plat dengan lebar tersebut harus ditempelkan pada betonnya. Jadi berapa dalamnya B ini ya. Oke, yang di sini ada satu neglect atau abaikan gaya normal antara konkrit, antara beton dan bagian bawah dari plat. Jadi bagian bawah ini diabaikan. Jadi yang kita pakai cuma bagian atas saja. Oke ya. Jadi solusinya seperti ini. Ya, pertama kita buat dulu diagram benda bebasnya. Oke. Diagram benda bebas. Jadi ini platnya sini ya, gaya ini bisa kita pindahkan ke sini. Oke. Jadi ini platnya kira-kira begini. Ya, ini di plat sini ada lubangnya loh. Di sini ada lubang. Lubangnya sebesar 3/4 inci. Ini 3/4
inci. Inci cukup kita pakai 2 quote ini ya, 3/4 inci, betul ya. Nah, lalu di sini ada 2 buah gaya, 1 buah gaya P. Ya, gaya P ini bisa kita pindah ke sini aja. Tipenya pas ini di tengah ya, tapi susah saya gambar pas tengah karena gambar lingkarannya aja susah. Ya, ini P ini besarnya berapa? P. Nah, tapi di sini kita lihat dulu, abaikan bagian bawah yang ada. Jadi normal ini ya Pak, gaya normal yang ada terjadi di bagian bawah antara ini anunya ya, ini betonnya, ini baja, ini beton, ini beton. Ini kita abaikan yang bagian bawah sini ya. Jadi ini berapa kita tentukan dulu persamaan yang digunakan untuk menentukan tegangan normal dan tegangan gesernya. Ya, atau mungkin kita bisa lihat pertanyaannya dulu. Tentukan A, yang A ini lebar luas A ya, tentukan ukuran A ya, ukuran A di sini A itu yang ini ya, ukuran A ini seperti ini. Tentukan ukuran A ukuran A dari pelat tersebut ya, ukuran A hanya berapa, oke ya. Kita lihat dulu di sini yang diketahui apa sih ya, jika diketahui ini apa, platnya 5/6 ini ya, ultimate strength ya. Ini ultimate strength itu kekuatan ultimatnya, kekuatan ultimat itu adalah sebesar ini ya, 36 KSI. Ini P-nya ya, ini P. Kalau ultimate ini kan berarti per itunya ya, per square inch, berarti ini di sini P-nya ini. Ya, jadi kita harus tahu dulu kalau apa ini pen ya. Jadi kalau tegangan ultimate itu sama dengan gaya ultimate ya, beban ultimate dibagi dengan luasannya, dibagi dengan A0 ya, dibagi dengan A. Maka di sini yang diketahui itu apa? FS, factor of safety, itu kita pakai 3,6 ya, FS-nya 3,6, berarti FS sama dengan P ultimate dibagi beban ultimate ya, gaya puncak dibagi dengan gayanya, di mana ya gaya puncak ini ya, dari sini ya, gaya puncak sama dengan tegangan puncak dikalikan dengan A0. Demikian pula untuk tegangan yang dipakai di sini sama dengan tegangan yang dipakai P ini ya, sama dengan tegangan ini dikalikan dengan A0-nya. Nah, sementara A0 itu harus kita tentukan dulu ya. A0-nya apakah mungkin kita langsung kita kalikan A dikalikan B aja begini? Tidak ya. Di sini ada diameter ini, ada lubang di sini. Jadi ini harus kita kurangi dulu dengan lubangnya. Berarti kita tentukan dulu A0-nya. A0 itu sama dengan ini. Berarti apa? Luasan ini, panjang ini, lebar ini ya, lebar ini A dikurangi dengan ini, dikurangi dengan diameternya ini toh. Ya, dikurangi dengan diameternya, baru kita kalikan dengan B atau tebalnya. Dengan tebalnya ya. Karena ini penampang melintangnya kan yang di sini, bukan yang ke atas ini. Dengan tebalnya. Nah, tebalnya ini di sini berapa? Tebalnya itu 5/16 inci ya, tebalnya 5/16 inci. Maka kalau kita masukkan ke persamaan yang sudah kita bikin ini ya, di mana Fs sama dengan PU per P, ini tadi bisa kita ganti dengan ini langsung ya.
sigma U, oke, sigma U tekanan ini kalikan dengan A0, A0-nya ini. A min D dikalikan dengan T, ini A0-nya ini ya. Ini A0-nya kita pakai di sini. Oke, dibagi dengan tegangan yang diizinkan. Tegangan yang terjadi di sini. P ini ya. Ini P-nya enggak usah kita cari A0-nya lah. P-nya kan karena P-nya di sini, jadi dia tidak terpengaruh dengan A0. Jadi kita langsung tuliskan aja P-nya. Nah, dari sini ternyata kita bisa langsung mencari A-nya ya. Berarti ini kita olah lagi. Berarti Fs dikalikan dengan P. Ini P-nya kita bawa ke sini ya. P-nya kita naikkan ke sini dibagi dengan ini. Sigma U dibagi dengan sigma U dikalikan dengan T ini. Oke. Sigma U, aduh ini kok gini ya. Sama dengan A minus D. Oke. Berarti di sini kita bisa dapatkan kalau A itu sama dengan D plus Fs dikalikan dengan P dibagi sigma U dikalikan dengan T. Oke ya. Ini D ya. Ini D caranya kok hampir sama seperti A. Ya, punya saya seperti itu. Oke. Nah, ini kita tinggal memasukkan aja besaran nilainya ya. Ya, jadi di sini ini cut ke sini ya. Kita selesaikan ke sini. Berarti A, D-nya berapa? Tadi diketahui, ini diameter hole-nya ini ya, diameternya itu adalah 3/4 inci ya. Ini ditambah dengan Fs-nya tadi berapa? Faktor keamanannya. Nah, ini faktor of safety 3,6 ya, tambah 3,6. Ini tidak ada satuannya ya. Dikalikan dengan P. P-nya tadi berapa? P sama dengan 2,5 kips. 2,5 kilopons ya, kilopons per inch square. Jadi ini bisa kita coret sama ini dibagi dengan berapa tadi? Tegangan ultimate. Tegangan ultimate-nya tadi berapa yang diizinkan? 3,6. Lalu ini ultimate strength. Jadi kekuatan puncaknya itu adalah sebesar 36 KSI, 36 KSI kilopon ya per inch square. Oke. Ini bisa kita coret sama ini incinya masih ada satu toh. Ini berarti per inci dikalikan dengan apa tadi? Tebalnya. Nah, ini 5/16. 5/16 inci. Oh, jadi di sini kalau ini sudah kita coret, ini dapat inci kuadrat, ini dicoret lagi ya. Kita dapat ini kayak kita coret sama ini habis ya. Ini inci sama ini inci habis, maka nanti kita dapat A itu ini cuma tinggal 1, 5/16 inci ini ya. Ini inci yang di sini bisa kita naikkan ke situ. Jadi ketemunya A itu adalah dalam satuan inci. Oke ya, ketemu 1. Nah, berikutnya ini ada menentukan berapa B ini yang harus masuk ke dalam konkret. Ini slide terakhir saya sih memang ya. Jadi ini seperti ini. Untuk menentukan ini kita harus tahu kan berapa B-nya ini yang harus masuk. Ya, berarti yang ditanyakan itu adalah yang kedua itu adalah B. Besi ini harus masuk ke berapa? Oke ya. Jadi ini kita mulai dulu dari menentukan luasnya ya. Luas ini kita dapat dari mana? Ini aja dulu lah biar gampang. Faktor keamanan sama dengan tekanan puncak dibagi beban puncak dibagi dengan beban. Ini masih agak membingungkan memang kadang kalau tulis seperti ini ya. Oke. Jadi kita tahu kalau beban puncak itu adalah untuk tegangan geser, itu adalah tegangan geser puncak dikalikan dengan A. Ya, ini dari mana sih? Tegangan geser itu sama dengan P dibagi dengan A. Ya, jadi kalau kita mau cari tegangan geser, mau cari P-nya berapa, bebannya berapa, otomatis kita pindah aja tegangan geser dikalikan dengan A-nya. Oke.
Oke, di sini tadi kita sudah dapat P-nya tadi di sini berapa ya? P itu tadi kita dapati 2,5 kip. Ini ya, 2,5 kilopon per inci, sementara ini 2,5 kip, 2,5 kip ya. Lalu di sini Fs-nya berapa? Diketahui Fs 3,6. Fs ini 3,6, berarti 3,6 sama dengan ini dikalikan dengan A, ini ya samaan yang ini dikalikan dengan A dibagi dengan P-nya, dibagi dengan 2,5 kip. Nah, A-nya berapa? A itu bisa kita tentukan di sini. Ini kan luasan dari sesuatu yang mengalami tegangan geser, berarti kan dia arahnya ke arah sini toh, gitu. Ini ke arah kedua-duanya di arah sini. Kalau kita mau lihat tegangan gesernya ya, ini ke arah sini, berarti ini untuk mencari A-nya itu kita kalikan adalah berapa ini B, karena untuk tegangan gesernya A-nya itu kita tahu di sini lebarnya A, kedalamannya T, berarti A ditambah lebar tambah ini kali ya dikalikan dengan B-nya. B-nya berapa? B-nya yang dibutuhkan berapa? B-nya ini yang ditanyakan yang B ini. Sementara ini tuh tegangannya tunggal atau ganda. Nah, karena ini ada di dua tempat, kalau kita potong dari sini, ya ini yang berapa untuk menentukan berapa yang harus masuk. Ini kita cari yang di sini. Ini adalah 2, berarti ini kita kalikan lagi dengan 2 karena dia adalah beban ganda. Jadi kita kembali ke sini 3,6 sama dengan tegangan ultimatnya tadi berapa? Tegangan ultimatnya kan juga diketahui ya di sini ya. Tegangan ultimat itu kalau nggak salah 300 lah ini ya. Tegangan antara pelat dan konkrit itu adalah 300 psi ya. Tegangannya ini adalah 300 psi. Sementara di sini kip, berarti ini harus kita konversikan dulu, kita bagi dengan 1000. Hasilnya adalah 0,3 psi. Kip juga ya, sama ya. Jadi nanti kita dapat tinggal A-nya aja. Berarti ini 0,3 kita kalikan dengan ini 2 tadi ya, 2 kalikan 2. 2 kali A min B kalikan dengan T, ini agak bablas ke sini enggak apa ya, dibagi dengan 2,5. Oke. Nah, dari sini kita bisa langsung menghitung A-nya berapa. Oke, jadi untuk menghitung ini 3,6 kali 2,5, ini saya bawa ke sini ya, kita bawa ke sini kali 2,5 sama dengan ini 0,3 dikalikan dengan 2 kali A plus D A min D, bukan ya, ini A nya tadi A min D plus T ya, A plus T ini bukan yang ini, A plus T ini bukan yang ini ya, ini bukan yang ini, sorry, ambilnya yang ini, 2 kali A plus T kali B kali 2 kali A plus T dikalikan dengan B ya. Jadi di sini kita bisa menentukan B-nya itu adalah 3,6 kali 2,5. Jadi satuannya hilang semua, jadi tinggal milimeternya aja nanti, incinya aja ya, bagi 0,3 kali 2 kali A plus T. Nah, ini ada angkanya semua, berarti nanti B-nya bisa kita temukan adalah sebesar sekian inci ya. Semua perhitungan di sini saya pakai langsung hasilnya saja. Nah, nanti Anda yang menggunakan kalkulator ya di situ ya. Nah, mungkin ini penjelasan perhitungannya terakhir, yang ini yang terakhir ini agak rumit memang ya. Memang butuh waktu dan Anda butuh kebiasaan juga untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam sini. Kalau pas Anda sering latihan soal, maka Anda akan terbiasa untuk membuat ini. Tapi kalau jarang melakukan atau membuat latihan soal, ya semuanya akan blank. Ya, kita dulu belajarnya seperti itu. Oke, saya rasa sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik ini ya, mari kita
bersama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.